Oke, gue tahu ini udah sangat telat. Ini udah September, tapi ya ini dia likes dan dislikes untuk bulan Maret dan April. Yeay! Gue sebenarnya udah shoot ini berkali-kali, cuman gue mau di tag aja karena gue berencana untuk lunasin semua utang video likes dan dislikes bulanan selama September ini. Jadi ya doakan. Oke, jadi buat yang baru di channel ini, hai. Jadi hari ini saya akan share apa yang jadi favorit saya selama bulan Maret dan April, dan juga yang bukan favorit saya selama bulan Maret dan April. Langsung aja kita ke videonya. Pertama, gue bakal mulai dari favorit gue di bulan Maret dan April. Dari skincare dulu, gue suka sama ice cream cleanser dari Pond's. Ada dua varian, berry sama matcha, cuman gue mager ambil. Ini tuh kayak nyegerin banget, bukan kayak dingin pedes ya, tapi kayak beneran dingin, yang dinginnya itu nurunin suhu kulit. Jadi kalau dipakai pas lagi panas-panasnya tuh kayak nyegerin banget. Tapi ya ini bukan tipe gentle cleanser ya, bukan tipe low pH cleanser, jadi makanya wajib pakai toner lagi kalau misalnya pakai cleanser ini. Cuman ya itu enak dan wanginya itu juga kayak yummy. Ya ini gue suka sama ini karena kasih sensasi sejuk dan adem banget di kulit. Terus lanjut, gue suka sama Noni and Pure Probiotic Series. Gue udah pernah full review di video terpisah, jadi bisa cek itu. Tapi intinya gue suka banget sama rangkaian series ini karena kayak cocok untuk semua jenis kulit. Kalau kalian kombinasi berminyak, kering, sensitif, berjerawat, kusam, apalagi beruntusan, kayak pakai aja ini. Karena kunci dari series ini tuh adalah menyehatkan kulit. Jadi kayak universal recommendation untuk before after, terus review lengkap bla bla bla. Sekali lagi bisa cek video gua yang itu. Cuman ya gue suka sama Noni and Pure Probiotic Series karena itu skincare rutin gue sama bulan April. Terus gue suka sama sunscreen Jackwell yang baru. Ini golongannya hybrid sunscreen, jadi gabungin chemical dan physical filter. Ada putih-putih sedikit sih, ada tone up sedikit, cuman nggak berlebihan sih, kayak masih natural banget. Yang bikin gue suka adalah ini tuh bantu ngontrol minyak dengan hasil yang soft matte, jadi nggak bikin wajah gue makin berminyak atau kusam. Plus gak perih di mata, dan juga ada 2% niacinamide jadi sebagai antioksidan. Kekurangannya paling adalah ini tuh rada pricey, tapi worth it sih. Dan tentu aja gue suka sama Acne Spot, kolaborasi gue dengan Rayu. Ini launch pas bulan April dan gue udah full review, cuma sempet discontinue karena ada masalah di kemasan pas shipment, jadi makanya discontinue untuk improve kemasan. Dan ini dia kemasan barunya, jadi kayak ada sealnya gitu ya, ini lebih aman lah, dan juga lebih gampang ditakar gitu loh pas keluarinnya. Isi dan formula masih sama, cuman beda di kemasan. Sekali lagi gue juga kemasan baru sih. Tapi buat yang belum tahu, jadi Acne Spot ini tuh juga berfungsi sebagai acne tint. Warna hijau ini tuh kayak color corrector. Kalau misalkan ada kemerahan di jerawat, ya jerawat pasti merah sih ya biasanya. Nah itu bisa nyaman kemerahan karena warna hijaunya ini. Ini tuh golongannya gentle acne spot, bisa dipakai satu muka. Jadi kalau misalnya kalian ada jerawat sepipi, merah-merah sepipi, ini tuh membantu untuk nyamarin kemerahannya dan juga bantu redain jerawatnya. Ini juga nggak bikin kering, nggak bikin piling, aman dipakai di bawah makeup. Nah kalau ini tuh untuk hair care, gue suka banget sama L'Oreal Professional Mythic Oil. Gue sebelumnya juga suka sama L'Oreal Extraordinary Oil itu, cuma ini kayak versi upgrade-nya. Kayak bikin rambut tuh jadi lebih indah dan harum, tapi nggak bikin rambut lepek walaupun ini oil. Gue suka pakai ini sebelum styling, jadi kayak sebelum nyatok atau kayak pas pakai hair dryer yang panas gitu, gue aplikasiin dulu ini biar lindungin rambut, biar nggak pecah-pecah atau kering. Apa bedanya ini dan juga L'Oreal Extraordinary Oil? Ini tuh dari L'Oreal Professional, jadi emang kayak lebih ditujukan untuk yang profesional, kayak untuk di salon-salon gitu, dan itu lebih encer konsistensinya. Next untuk make up, gue cinta banget sama pensil alis baru Gobang. Udah abis, jadi gue nggak bisa show ini penampakannya gimana, tapi intinya itu kecil banget, micro gitu. Jadi kalau misalnya kalian pengen bikin helaian bulu alis gitu ya gampang karena micro. Pigmentasinya juga bagus, tapi yang bikin gue cinta banget dengan ini adalah di ketahanannya. Kayak ini tuh tahan lama banget. Gue pakai ke gym,
keringetan parah seperti habis dikejar zombie pun masih stay on point. Padahal kalau pakai pensil alis lain yang juga ratusan ribu, pasti ya bakal rada luntur atau kayak berkurang gitulah kan. Nah, tapi ini tuh enggak, kayak masih bagus gitu loh alis gua, kayak masih stay. Yes, rada pricey tapi worth it banget kalau misalkan lagi nyari pensil alis yang micro, terus yang tahan lama banget walaupun kalian keringetan sekalipun, apalagi kalau kalian tinggal di Jakarta yang super panas. Favorit terakhir yaitu parfum. Gue suka sama Powder Room-nya Alchemist. Gue beli ini tuh kayak rada berebutan karena sering banget sold, tapi worth it sih. Kayak ini tuh aromanya enak banget. Ini tuh aromanya feminim ya, bukan unisex. Jadi lebih kayak dominan floral dan powdery, tapi nggak sampai manis atau sweet yang enekin. Lebih kayak floral powder yang clean dan juga cukup tahan lama di kulit gua. Gua udah coba varian lain, tapi ini yang paling gua suka karena gua pribadi emang lebih suka aroma yang feminim dan floral. Tapi ini tergolong light, jadi masih bisa dipakai di daytime. Cuman ya kekurangannya adalah mungkin gampang sold out. Tapi kan gue suka beli parfum dan gue nemuin parfum dari brand lokal dengan aroma yang persis seperti ini, yaitu Careso yang clean dan juga itu bla bla apa gue lupa, gue bakal namanya di sini. Tapi ini tuh kayak dua aroma ini tuh, tiga aroma ini tuh mirip banget, cuman beda di ketahanan doang. Jadi kalian mungkin bisa coba sniff salah satu dari ketiga ini untuk tahu aroma yang gue maksudkan itu seperti apa. Jadi itu dia untuk bagian likes, dan sekarang kita ke bagian dislikes. Jadi yang gue kurang suka, tapi bukan berarti itu jelek banget jangan beli ya, tapi lebih kayak enggak sesuai dengan ekspektasi gua atau kayak kurang cocok aja. Pertama, gue kurang suka sama bedaknya Recha. Gue beli ini karena tergiur dengan coveragenya, kayak beneran tinggi banget coveragenya. Jadi kayak cocok untuk kalian yang kayak mageran, tinggal pakai ini aja tuh udah nutupin semua kekusaman dan mata panah di wajah kalian. Tapi kekurangannya adalah ini tuh kayak dempul banget di wajah gua, kayak cakey dan patchy. Jadi yes, ini tuh coveragenya bagus tapi terlalu dempul dan terlalu kayak pakai bedak. Ini juga bedak yang gua kurang suka, yaitu dari Bare and Bliss. Gua beli ini tentu aja karena TikTok. Haha, pokoknya banyak banget yang bilang ini tuh tahan lama, kayak tahan minyak, tahan air, tahan lama, whatever it is. Cuman pas gua pakai, all controlnya itu biasa aja. Bukan berarti jelek, cuman gua tahu yang lebih bagus dan juga yang lebih murah. Kayak Wardah Color Fit itu lebih bagus. Gue udah pernah battle di reels Instagram gua. Iklannya rada overclaim sih, jadi kayak ekspektasi gua itu masih di make up. Gue kurang suka sama primernya MOP. Gue suka sih sama kemasannya, cuman problem gue adalah ini tuh kayak terlalu basah. Jadi begitu gue apply kan, gue mesti nunggu lama banget sampai ini tuh kayak beneran ngeset. Karena kalau misalnya gue nggak nunggu sampai selama itu, kalau ditimpa dengan foundation, nanti malah jadi tuh kayak gampang nge-smudge, kayak gampang geser. Ini tuh emang ada sticky feeling yang bisa bikin makeup tuh lebih merekat. Cuman gue kurang suka dengan ininya loh, kayak lama banget sampai bisa ngeset ke kulit. Singkatnya, gue kurang suka ini karena rada tricky pas dipakai dan gue anaknya mageran, jadi ya. Terus gue kurang suka sama BB creamnya YOU. Gue beli ini karena iseng dan murah, plus karena gue suka sama complexion dari YOU makeup. Cuman ini tuh kayak rada susah di blend, kurang nyatu ke kulit gua dan gak tahan lama. Ya ini BB cream sih, cuman kayak gua rada sulit untuk menemukan kelebihannya selain di harga yang murah tadi. Jadi ya gua kayak rada kecewa aja karena selama ini tuh gua suka sama complexion YOU. Terakhir, gue kurang suka sama makeup fixernya BLP. Gue beli ini karena ngeliat ada iklan kayak di reels atau di video apa gitu yang bilang ini tuh bisa mencegah makeup transfer ke masker, ya meminimalisir lah. Cuman ini justru bikin makeup gue geser. Kayak begitu gue spray set, kayak bikin foundation gue tuh malah smudging. Tapi ini bikin complexion gue lebih halus sih, kayak enggak terlalu powdery, cuman enggak membantu untuk nahan make up sesuai dengan ekspektasi gue. Padahal itu tujuan gue beli ini, jadi kayak kecewa aja.
Yap, jadi itu dia untuk likes dan dislikes di bulan Maret dan April. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, semuanya itu adalah opini pribadi gua. Kalau misalnya kalian suka ya udah, tapi kalau kalian nggak suka ya udah. Jadi sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.